Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Pramesi Cayani dengan NIM 1520 105830002. Di sini saya adalah mahasiswi aktif dengan prodi D4 Manajemen Perhotelan angkatan 2020. Di sini saya selaku ketua PIC untuk produk cabai.sby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Sekolah Octaviani Putri, berasal dari Manajemen Perhotelan D4 Universitas Airlangga. Di kelompok ini saya menjabat sebagai wakil ketua. Perkenalkan, nama saya Elvan Dalistianto Pradana dari Fakultas Vokasi UNER angkatan 2020 dari prodi D4 Manajemen Perhotelan. Perkenalkan, nama saya Dini Margarita dengan NIM 3015. Tugas ini saya tergabung dalam kelompok makanan ringan yaitu roti. Perkenalkan, nama saya Bagas Pradana dengan NIM 152010583001. Di sini saya akan menjelaskan memperkenalkan produk kami yaitu Cubi SBY. Apa itu Cubi SBY? Cubi SBY, panjangan dari Churros Ubi Surabaya, adalah produk makanan ringan atau snack berbahan dasar ubi kuning yang cocok dimakan di segala situasi. Terinspirasi dari makanan Spanyol dan Portugal yaitu churros, dengan topping melimpah dan memiliki berbagai macam pilihan rasa seperti matcha, coklat, taro, dan lain-lain. Untuk pilihan rasa pada produk Cubi SBY sendiri adalah taro, matcha, dan Milo. Alasan kami memilih 3 rasa tersebut adalah karena menurut survei yang kami dapatkan di sekitar rumah anggota kelompok kami, ketiga rasa inilah yang paling diminati. Untuk harga sendiri dimulai dari 15.000 sudah bisa mendapat 10 biji churros dengan topping gula halus secara gratis. Lalu untuk order sendiri bisa COD sekitar Surabaya dan Sidoarjo. Alasan memilih Cubi Surabaya: 1. Produk makanan ringan atau snack yang berbahan ubi kuning sebagai bahan utama memiliki banyak manfaat, di antaranya mengontrol gula darah, meningkatkan metabolisme tubuh, dan mencegah resiko kanker. Makanan ringan atau snack sangat disukai anak-anak, orang dewasa, dan juga orang tua. 2. Makanan ringan atau snack jajanan terinspirasi dari negara Spanyol dan Portugis, dan jajanan ini juga sempat viral dan hits di berbagai wilayah Indonesia. Karena snack ini tidak mahal, sangat ramah kantong di kalangan masyarakat. 3. Untuk pembuatan Cubi Surabaya membutuhkan modal yang tidak terlalu mahal, juga sangat mudah dibikin. Untuk rasanya, Cubi Surabaya ini manis karena diberi topping gula halus. Ketika mencicipi produk kami, tidak membuat kecewa para. Berikut ini saya akan menjelaskan apa yang membuat kami berpikir bahwa usaha ini termasuk usaha yang prospektif. Di sini kami memilih menjual produk makanan ringan semacam camilan yang terbuat dari ubi, yaitu cubi atau churros ubi. Karena semua orang pastinya membutuhkan makanan, baik itu makanan berat maupun makanan ringan. Jadi di sini kami berpikir kenapa cubi termasuk usaha yang dapat diharapkan karena beberapa alasan, yaitu 1. Kami selalu memperhatikan kualitas bahan. Kami selalu memperhatikan proses pengolahan produk, seperti bahan yang digunakan, serta cara packaging agar cubi sampai ke pembeli dengan aman, dan packaging itu sendiri merupakan hal pertama yang akan dilihat oleh pembeli. Kemudian bahan yang kami gunakan selalu dengan kualitas yang baik dan higienis. Selain itu juga memastikan bahan yang digunakan aman untuk dikonsumsi. Pengolahan pun sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Apalagi kita produk camilan yang digoreng. Kemudian kedua, selalu melakukan inovasi. Selalu berinovasi agar tercipta makanan ringan baru. Bisnis cemilan merupakan bisnis yang terdengar umum, tetapi selalu ada hal baru yang bisa dilakukan agar beda dari produsen lainnya. Seperti produk kami, Cabai SBY, yaitu churros ubi yang bahan dasarnya merupakan campuran dari ubi dan tepung. Tidak seperti churros pada umumnya, yang bahan dasarnya hanya tepung saja. Membuat konsumen mudah untuk melihat ciri khas produk kami. Selain itu, kita juga menyiapkan bervariasi topping. Tujuannya agar pelanggan memiliki banyak pilihan produk yang dapat dibeli. Kemudian ketiga,
menciptakan hubungan yang baik dengan pelanggan. Untuk seorang pengusaha, harus selalu menjaga hubungan dengan pelanggannya, sehingga pelanggan tidak hanya satu kali beli saja, tetapi bisa melakukan pembelian hingga berulang kali. Keempat, menerapkan strategi sesuai kebutuhan. Bisnis makanan merupakan bisnis yang mudah untuk berpromosi, karena bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuat kemasan makanan yang unik dan menarik. Hal pertama memulai usaha Cubi adalah kita membagikan sampel produk ke teman dan tetangga sekitar, atau bisa dibilang tester gratis, dengan memberikan harga diskon atau promo saat pertama kali pembelian, dan tidak lupa melakukan promosi di berbagai media sosial seperti di status WA, status Instagram, dan TikTok. Kemudian kelima, memastikan makanan yang dibuat itu mudah. Ini juga menjadi bahan pertimbangan kami ketika ingin mulai bisnis produk makanan ringan. Kita harus mengetahui apakah bisnis ini menguntungkan dan proses produksinya tidak memakan waktu yang lama. Keenam, tidak perlu menyewa tempat. Karena bisnis kami ini dilakukan secara online, yang proses pembuatannya bisa dilakukan di rumah, jadi tidak perlu menyewa tempat, apalagi menyewa gerobak untuk berjualan. Cukup upload di sosmed foto produk makanan yang menarik dengan kalimat ajakan yang kekinian agar penonton tertarik untuk membeli produk kami. Kemudian ketujuh, kami selalu mencatat pengeluaran dan pemasukan untuk mengetahui untung atau rugi usaha makanan tersebut. Maka kami selalu melakukan pencatatan di setiap pengeluaran dan pemasukan saat pembelian bahan maupun alat. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa kendala ketika kami membuat produk cabai.sby. Yang pertama ialah resipi dan juga takaran masih belum pas. Oleh karena itu kami mengalami kegagalan produk untuk pembuatan yang pertama. Untuk yang kedua ialah packing bag seringkali mengalami kebocoran dikarenakan tekstur dari produk cabai.sby sendiri agak sedikit keras. Untuk yang ketiga ialah teknik dan juga proses penggorengan yang juga masih salah, sehingga bentuk dari cabai.sby sendiri tidak lurus. Solusi untuk menangani beberapa kendala yang telah disebutkan yaitu dengan cara yang pertama adalah mengetahui asal-muasal kesalahan dan memperbaiki resep menjadi lebih baik. Yang kedua adalah lebih berhati-hati dalam menggunakan piping bag dan menggunakan plastik piping bag yang lebih tebal. Dan yang terakhir adalah mempelajari dan memperbaiki cara penggorengan dan cara pencampuran bahan produk dengan baik dan benar.